Apakah suara suara Ustaz kedengaran jelas? Apakah suara anak kedengaran jelas? Kedengaran ya? Baik. Nah, Jelas. insya Allah pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas seperti apa yang kita sudah rencanakan, yaitu kita akan bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perihal tentang kehidupan setelah kematian, ya perjalanan seorang manusia setelah menghadapi kematian atau perjalanan manusia menjelang hari kiamat, kemudian sampai setelah kiamat dan sampai surga dan neraka, insya Allah. Kali ini untuk eh, mengawali hal tersebut. Jadi karena ini bulan Ramadan, tidak ada salahnya kita senantiasa mengingatkan tentang keagungan bulan Ramadan, kemudian juga tentang adab-adab di bulan Ramadan, kemudian apa saja sih yang bisa membatalkan dan tidak membatalkan Ramadan. Jadi walaupun antum sudah paham, sudah eh, pernah mengikuti kajian-kajian sebelumnya oleh asatidzah yang lain, tidak ada salahnya kita mengulangi dan memurojaah. Baik. Kemudian sekarang kita akan Ustadz akan ini share ya. Bentar. Sudah lama nggak pakai Zoom ini jadinya. Kalau share screen pakainya apa Ustadz? Bagikan ya. Gambar dari file. Di Afan Ustadz, di Ya. tombol bagikan Ustadz. Di tombol bagikan, kemudian Ya, bagikan mana nanti tombol bagikan? masuk ke bawah layar. Ada nggak Ustadz Afwan? Oh layar ya. Anda harus cari-cari tadi sampai ke layar. Siap. Ustadz. Sudah tampak layar Ustadz. Nah, nanti ke ininya langsung Ustadz. Mau kemana Ustadz? Ya. Ya, sih, Sudah tampak layarnya? Ya, alhamdulillah. Sudah tampak ya? Udah mas. Ini sakit. Sudah kelihatan ya? Udah masukin aja. Soleh sudah kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Baik. Kita akan membahas tentang pertama yang sudah pasti adalah tentang definisi puasa. Yang kelas 5 insya Allah sudah paham, sudah lewat tentang pembahasan tentang puasa. Puasa secara bahasa artinya siam, artinya menahan diri. Tentu secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan? Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, dan terutama ibadah ini namanya ibadah pasti dalam rangka meningkatkan atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya ada nggak orang yang berpuasa tapi bukan untuk Allah? Tentu ada ya. Dan kita sudah pernah bahas tentang orang-orang yang beribadah untuk dilihat oleh manusia, orang-orang yang beribadah untuk didengar oleh manusia dan lain sebagainya. Atau mungkin ada orang beribadah untuk dirikan, ya untuk dia sholat atau dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah alam jelas banyak sekali tentang ibadah-ibadah yang menyelisih syariat. Dan yang dimaksud di sini adalah puasa, yang dimaksud adalah puasa tentunya adalah puasa atau asyam atau as-saum yang berkaitan dengan rukun Islam kita yang keempat ya, yaitu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa sunnah nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi secara definisi secara istilah adalah seperti bagaimana untuk ketahui, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja nanti kita akan bahas. Mulai kapan? Mulai terbitnya fajar, ya. Artinya setelah azan subuh berkumandang, bukan imsak antum nggak boleh makan. Tetap imsak antum masih boleh makan. Kapan antum tidak boleh makan? Ketika muadzin memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, disitulah antum menahan diri antum dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, artinya adalah sampai muadzin kembali mengumandangkan azan Allahu Akbar di azan maghrib. Baik, dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Tentunya ibadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena waktunya singkat, kita singkat-singkat saja. Apa sih hikmah tujuannya puasa itu? Tentunya bagaimana yang antum sudah ketahui di ayat tentang puasa, tentang saum, Al-Baqarah ayat 83, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Jadi artinya adalah hikmah dan tujuannya berpuasa ini adalah untuk mewujudkan takwa, ya, di kehidupan kita. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan definisi takwa sangat banyak sekali, dan salah satu yang mudah untuk dipahami definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Jadi ini adalah hikmah dan tujuan dari puasa. Baik, kita lanjut dari hukum berpuasa Ramadan. Ya, hukumnya adalah wajib. Ya, bagaimana tadi sudah disebutkan bahwasanya puasa Ramadan adalah ruknun min arkanil Islam. Ruknun min arkanil Islam. Jadi adalah rukun dari salah satu dari rukun-rukun Islam. Ya, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW dan bersabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Artinya rukun Islam. Ya, disebutkan rukun Islam. Adapun nanti penomoran Ramadan, ada yang berpuasa di Ramadan, kemudian bayar zakat dan lain sebagainya. Tapi di hadis ini Ramadan masuk ke nomor yang keempat. Yaitu apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Artinya apa? Ramadan ini adalah masuk dalam rukun dari rukun-rukun Islam. Jadi yang Islam itu dibangun di atas 5 perkara ini, yaitu engkau bersyahadat, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau wahajil bait, engkau menaik haji ke Baitullah. Baik, ini adalah hukumnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita lanjut. Dan kita dianjurkan bergembira di bulan Ramadan ini. Bagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, ya, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh, bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa, ya. Jadi, Allah telah mewajibkan kalian berpuasa. Kemudian dibuka pintu-pintu surga. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughliqu fihi abwabul jahim, dan juga ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan tughallu fihi, dibelenggu, ya, pada bulan tersebut dibelenggu, ya, setan-setan dibelenggu. Ya, di dalam bulan tersebut setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Dan pada pada hari tersebut, pada bulan tersebut ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian man hurrima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi darinya kebaikan, maka sungguh akan terhalang. Artinya apa? Kalau bulan Ramadan telah datang, adapun bulan Ramadan ini kata Allah sifati dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW juga menyifati bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Mubarak. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya diturunkannya Al-Quran itu pada bulan yang penuh dengan keberkahan. Yani pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi
bulan Ramadan sifati dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi, kalau kita bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan, maka kita diwajibkan berpuasa. Yang puasa itu pahalanya sangat besar. Kemudian dalam bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu surga seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka serapat-rapat. Kemudian setan dibelenggu. Bagaimana kita tidak senang ketika kita mendapati hal tersebut? Dimudahkan, artinya ketika pintu surga dibuka, dimudahkan bagi kita untuk beramal soleh, dimudahkan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian disyaratkan juga pintu-pintu neraka ditutup, maka disyaratkan pula kita orang-orang yang ingin bermaksiat ya kepada Allah diberikan kesulitan. Ya, karena jalan-jalan menuju maksiat ya banyak yang ditutup. Ya karena dan begitu pula dibelenggu setan-setan di dalamnya. Ya di bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Jadi manusia tidak lagi digoda dan dibisiki diwaswasi oleh setan. Adapun manusia yang tetap melakukan kemaksiatan dan sebagainya, maka sungguhnya dia telah terjerumus pada kemaksiatan sendiri akibat kerusakan dirinya sendiri. Baik, bagaimana mungkin kita ketika menghadapi hal tersebut tidak bahagia, tidak gembira? Maka sudah pantasnya lah kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita berbahagia, kita bergembira. Karena di dalam bulan Ramadan yang terakhir adalah terdapat satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Antum bisa bayangkan 1000 bulan. Sekitar 83 tahun berapa bulan. Ya, antum ibadah semalam itu seperti antum beribadah selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Nikmat mana lagi yang akan kita ciptakan? Ya ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Maka sudah sepantasnya lah kita berbahagia ketika menyambut Ramadan, gembira dan senantiasa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dihalangi dari kebaikan darinya dari Ramadan tersebut, maka sungguh terhalang. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ketika datang bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Karena ini waktu yang sangat singkat ya. Jadi keutamaan di bulan Ramadan, Ana hanya akan sampaikan poin-poin tersebut. Ya, yang penyusun dari modul ini, Fatiham Maulana LCMH ini, beliau hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Adapun nanti antum kalau ingin tahu, Ustaz atau Bu Asma, poin yang ini nanti akan Ana share ini poinnya ininya, modulnya. Nanti poin yang ini dalilnya mana? Insya Allah akan Ana bantu carikan. Baik, keutamaan di bulan Ramadan. Ya, yang pertama tadi pintu-pintu surga dibuka. Artinya pintu-pintu surga dibuka selebar-lebar. Dimudahkan manusia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Artinya jalan menuju kemaksiatan ya ditutup rapat-rapatnya. Ya, maka akan sulit orang untuk melakukan kemaksiatan di bulan orang yang tadinya tidak pernah sholat di bulan yang selain bulan Ramadan, tidak pernah ke masjid, tiba-tiba mereka penuh membanjiri masjid, mendatangi masjid, baca Al-Quran dan sebagainya. Allah mudahkan. Ya, adapun ketika orang bermaksiat, maka itu kembali kepada dirinya. Kemudian setan-setan belenggu. Ya, bahkan setan-setan pula dari kalangan manusia, mereka malu ya ketika ingin menggoda manusia di bulan Ramadan. Bahkan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan sebuah negara ya yang mengisyaratkan agar kemaksiatan itu sulit untuk dilakukan banyak sekali. Ya, banyak tempat-tempat kota-kota yang tidak boleh warung-warung makan siang hari dibuka dan lain sebagainya karena orang banyak yang berpuasa. Itu adalah sebagai satu contoh saja. Ya banyak peraturan-peraturan yang membuat ahlul ma'asi, ya orang-orang yang berbuat maksiat ini sulit untuk melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Namun jika ada masih beberapa orang yang masih melakukan kemaksiatan, ya itu kembali kepada diri mereka masing-masing. Adapun
Allah telah mengisyaratkan dan Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun jika masih ada orang yang melakukan kemaksiatan, maka mereka telah tertipu oleh hawa nafsu. Baik, yang keempat, berdasarkan pintu-pintu surga dibuka, ya, dan pintu-pintu neraka ditutup, maka wahai para pencari kebaikan, orang-orang yang mencari kebaikan, orang-orang yang mencari pahala, maka majulah kalian, ya, ambillah pahala sebanyak-banyaknya, ambillah ganjaran sebanyak-banyaknya, ya, ambillah keuntungan di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya, karena belum tentu kita akan mendapati Ramadan di tahun yang akan datang. Kemudian orang-orang yang mencari kejahatan, ahlul ma'asi, ya, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka berhentilah di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini sebagaimana pahala dilipat gandakan, maka kemaksiatan pun dosanya dilipat gandakan. Karena bulan Ramadan termasuk bulan yang Allah sucikan, bulan haram. Ya, maka berhentilah kalian dari melakukan kejahatan. Berhentilah kalian dari melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kelima, ya, pada malam di bulan Ramadan, ya Allah, ada hamba yang Allah bebaskan dia dari neraka, yang mungkin tadinya mereka senantiasa melakukan kemaksiatan, kemudian dengan sebab datangnya bulan Ramadan dan dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, beristighfar, ya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal kebaikan, nah, akhirnya Allah bebaskan dia dari azab nerakanya Allah. Ya, Allah ganti catatannya dengan catatan kebaikan. Kemudian juga keutamaan bulan Ramadan ini, bagaimana yang saya sebutkan, terdapat satu kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, itu Lailatul Mubarak, ya, malam yang penuh dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan, ya, malam yang penuh dengan keberkahan, yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pada malam itu juga, atau pada bulan itu secara umum, dan pada secara khusus yaitu pada malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran di Laul Mahfuz, ya, sekaligus, ya, diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit, hingga ayat yang terakhir, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Mulai dari surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai al-yawma akmaltu lakum dinakum, secara bertahap, tadarruj, sedikit demi sedikit. Kemudian umrah juga bernilai haji. Ya, di bulan Ramadan, maka banyak sekali kaum muslimin yang mengambil kesempatan, ya, untuk umrah di bulan Ramadan, karena ibadah umrah di bulan Ramadan berpahala senilai orang yang melaksanakan haji. Kemudian yang kesembilan, orang yang berpuasa karena iman dan mencari pahala akan diampuni dosanya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga orang yang salat malam, ya, orang yang salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, juga akan diampuni dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang menegakkan salat di malam bulan Ramadan, ya, melakukan salat tarawih, salat witir di bulan Ramadan karena iman, ya, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala, ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan juga diampuni dosanya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam fadilah puasa. Sampai sini kita sudah bahas tadi keutamaan bulan Ramadan, hukumnya puasa bulan Ramadan, ya, dan puasa itu sendiri definisinya apa. Kemudian sekarang kita akan bahas keutamaan dari
bulan Ramadan. Teman puasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang tidak terbatas, ya, pada jumlah tertentu, karena yang membalasnya adalah Allah. Dan puasa seluruh amalan manusia kembali kepada manusia tersebut, kecuali puasa. Allah lah yang memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa juga akan menjadi junnah, perisai, pelindung kita dari neraka. Kemudian juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau orang yang rajin berpuasa, bahkan puasa sunnah, maka mereka akan dimudahkan masuk ke surga melalui sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan ini, babur Rayyan, dikhususkan untuk orang-orang yang senantiasa melakukan puasa, ahlus siyam, ahlus shaum. Kemudian juga puasa adalah sebab dari kebahagiaan seseorang hidup di dunia dan di akhirat. Karena orang yang berpuasa, bahkan dia tahu makna dari puasa, ya, agar mereka lebih qanaah, maka hidup di dunianya akan lebih bahagia. Ya, karena tidak terlalu mementingkan kehidupan dunia ini dengan segala perhiasan, dengan segala kemilaunya. Dan dia senantiasa mengharapkan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keutamaan dari puasa adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik dari baunya bunga kasturi, ya, wangi kasturi. Lebih baik dari wangi kasturi. Kemudian puasa juga akan memberikan syafaat bagi pemiliknya pada hari kiamat. Kemudian ada hadis ini, ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Nasai dan Imam Ahmad. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Ketika dia berbuka puasa, dia akan bergembira, dan ketika bertemu Allah SWT, dia pun membalasnya, dia pun akan bergembira atau berbahagia. Jadi dalam puasa itu, ya, orang akan, ketika orang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, Allah akan membalasnya, dan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka, dia bergembira. Kenapa? Karena setelah sekian lama dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari syahwatnya, dari makan, minum, dan lain sebagainya. Antum bisa bayangkan ketika antum tidak makan, apa yang akan antum rasakan? Lapar. Ya? Lapar, aduh, saya sudah lama ini belum makan. Sudah 3 jam, 4 jam, 5 jam, 7 jam. Bahkan hampir 12 jam kita berpuasa, bahkan lebih dari 12 jam. Kita mulai puasa dari jam setengah 5, ya, setengah 5 subuh. Kita berbuka jam 6 lewat, lebih dari 12 jam, 13 jam lebih. Tentu akan merasakan lapar dan haus. Maka ketika kita berbuka, kita akan mendapatkan kegembiraan, yaitu kita bisa kembali, bisa menikmati makanan, bisa menikmati minuman. Dan tentunya harus kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian juga di akhirat Allah akan berikan kita dengan ganjaran yang sangat banyak. Maka kita pun akan berbahagia tentunya. Baik, sekarang kita akan masuk dalam pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa, dan ada beberapa hal yang khilaf bainal ulama, berbeda pandangan antara ulama, ya, dan ada juga yang bersepakat para ulama. Baik, pembatal puasa di sini hanya disebutkan ada 8, ya, 8 saja. Dan ada beberapa yang memang berselisih para ulama. Kemudian yang pertama adalah makan. Jelas, makan adalah tidak diperbolehkan ketika kita melakukan puasa. Ya. Kemudian minum juga. Qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyam dan lain. Jadi tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum sampai terbitnya
mulai dari terbitnya matahari sampai eh, tenggelamnya matahari. Mulai dari terbit matahari kita tidak boleh makan sampai akhirnya tenggelam, baru kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Kemudian haid dan nifas. Ada orang yang berpuasa kemudian dia haid, kemudian dia nifas, maka batal puasanya. Adapun berbekam di sini ya khilaf bain ulama, jika bekam itu bisa mengakibatkan kelemahan dan mengambil darah yang sangat banyak, artinya bisa membuat orang itu lemah, lemas, maka bisa membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, disengajakan dengan agar muntah. Kemudian menghirup cairan dari hidung, jenis dengan berlebihan, ya, maka itu pun dapat membatalkan puasa. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam badan dengan tujuan untuk menguatkan badan seperti infus dan lain sebagainya, ini juga termasuk yang membatalkan puasa. Dan kemudian juga sesuatu yang keluar dari badan kita dan dapat melemahkan badan kita, seperti darah tadi yang keluar dan lain sebagainya, cairan-cairan yang keluar dapat membuat kita lemah, maka akan kita batalkan puasa kita untuk menghindari mudarat yang lebih besar lagi. Baik, ini secara ringkas. Kita masuk di sini ada rongga yang membatalkan puasa. Apa saja? Ya, maksudnya selain masuk ke mulut, ada juga hidung, lewat hidung ya. Karena di sini sempurnakanlah wudhu kata Rasulullah, basuhlah sela-sela jari dan berinstinsak. Instinsak itu menghirup air ke hidung, ya. Beristinsak itu masukin air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung ketika berwudhu dengan kuat, kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi ketika berpuasa kita dilarang untuk istinsak yang sangat kuat, ya, sekedarnya saja. Ya, kemudian sesuatu yang masuk ke dalam badan dan menguatkannya dalilnya adalah sesuatu sungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dan ini pun menjadi syarat bahwasannya ya yang keluar dari darah, yang keluar dari badan kita kemudian termasuk badan kita untuk menguatkan itu termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang membuat manusia lemah dan lain sebagainya, seperti keluarnya darah kita. Di sini dicontohkan adalah bekam. Ya, sebagian para fuqaha, ya, ahli fikih berpendapat bahwasannya berbekam itu bisa membatalkan puasa. Ya, orang berdalil dengan sebuah hadis berbekam dan orang yang dibekam telah batal puasanya. Maka untuk kehati-hatian kita untuk jaga-jaga, maka hindarilah ya kita berbekam di siang hari. Ya mungkin kita bisa berbekam di malam hari ya agar keluar dari perselisihan para ulama. Ini akibat keluarnya darah ya. Adapun yang jelas bagi kita ya makan minum saja sudah membatalkan puasa. Sekarang siwak dan menyikat gigi. Sekarang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Anak soleh ini banyak yang pada bingung. Apakah menyikat gigi bersiwak itu membatalkan puasa? Tentunya ya tidak ya. Tidak membatalkan puasa. Malah sebaiknya orang yang berpuasa itu senantiasa bersiwak. Ya, disunahkan setiap saat agar wangi ya, tidak bau aroma mulutnya. Adapun yang berlebihan, kalau sikat gigi yang berlebihan dengan pasta gigi dan lain sebagainya, maka itu juga tidak dianjurkan. Sekedarnya saja, ya. Sikat gigi boleh saja, ya. Kalau bisa, yang tidak berpasta, tidak pastanya itu tidak sampai ke tenggorokan. Pasta giginya itu tidak sampai masuk ke tenggorokan. Ya kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Teman kalau bisa dikumur-kumur sekedarnya saja untuk mengharumkan aroma tubuhnya, aroma mulutnya. Allah alam. Kemudian, nah ini apa yang biasa dihirup ya, apa namanya obat itu ya, obat kayak asma dan lain sebagainya ini bisa membatalkan puasa ya. Kemudian karena dia mirip dengan istinsak yang sekedarnya saja, tidak diminum. Kemudian obat tetes telinga atau mata juga tidak membatalkan puasa. Ada obat telinga antum ganggu, kemudian mata antum pelip dan sebagainya, antum obati dengan tetes telinga ini tidak masalah, insya Allah. Ya. Kemudian tetes hidung pun ya
Yang tidak boleh itu dengan yang berlebihan tadi. Istinsak yang berlebihan, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam hidung, seperti obat tetes hidung ini, karena rongga hidung satu jalur dengan rongga mulut, maka dikhawatirkan ya kalau kita berobat dengan tetes hidung ini masuk ke dalam tenggorokan, ya, dan ini khawatir akan dapat membatalkan puasa, ya. Jadi inilah salah satu bisa membedakan ya, mata tidak, kuping tidak, tapi kalau hidung dan mulut masuk dalamnya bisa membatalkan puasa. Jelas dengan sengaja, orang berobat tidak ada yang tidak sengaja ya, yang masukkan obat ke dalam hidung. Maka kalau dihindari untuk punya masalah hidung antum ingin ditetesi obat, maka sebaiknya dilakukan setelah berbuka atau sebelum berbuka. Kemudian suntikan juga ini terbagi menjadi dua kata para ulama. Ada yang suntikan hanya obat maka tidak membatalkan puasa. Adapun infus yang menjadi obat bisa memberikan kekuatan bagi tubuh manusia, maka ini bisa batal ya, membatalkan puasa karena bisa sama dengan makan dan minum. Lagi pula kalau orang yang sudah diinfus asalnya dibatalkan saja puasanya. Ya. Baik, sebentar lagi kita selesai. Donor darah juga ada dua keadaan. Kalau sedikit tidak membuat orang lemas, tidak membatalkan puasa. Adapun kalau banyak bisa membatalkan puasa, maka hati-hati, kita lebih baik menghindari donor darah ketika sedang berpuasa karena bisa mengakibatkan kita lemah dan batal puasanya. Minum parfum, bau masakan tidak membatalkan puasa. Kemudian syarat yang membatalkan puasa kita mengetahui hukumnya. Dan dalam keadaan kita sadar, kita tidak terpaksa. Jadi kita tahu hukumnya ini batal, kemudian kita sadar ini membatalkan puasa, kemudian kita tidak terpaksa. Adapun kalau lupa, maka dia makan, minum, ya, dia nggak sadar. Kalau dia lagi puasa, maka tidak batal. Kita lanjutkan puasa kita, ya. Kalau kita nggak tahu hukumnya, ternyata ini belum tahu hukumnya, ya. Allah alam, yang lebih dekat tidak batal. Kemudian kalau dipaksa pun seperti itu juga tidak, ya apa, tidak terpaksa gitu, dipaksa sama orang, kamu harus makan dan lain sebagainya, insya Allah puasanya tetap sah, ya. Jadi ini adalah syarat-syarat orang atau pembatal puasa itu, menjadikan sebuah pembatal puasa itu menjadi membatalkan puasa kita jika kita mengetahui hukumnya bahwasannya ini adalah membatalkan puasa kita, kemudian kita sadar, kita tahu keadaannya, ya kita sedang makan misalkan, kita tahu kita lagi puasa terus kita makan, nah ini batal. Tapi kalau kita tahu, kita lupa kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita makan, maka insya Allah lanjutkan lagi puasanya. Ada nggak di anak-anak nih soleh yang lupa hari ini makan? Ada nggak? Yang lupa minum hari ini, tiba-tiba minum atau tiba-tiba makan? Ada nggak? Insya Allah nggak ada ya. Ada? Tidak ada. Insya Allah nggak ada ya. Tidak ada ya. Karena puasa Ramadan biasanya orang semua sepakat puasa. Tapi kalau puasa sunnah atau puasa ganti, kodok, yaitu yang kita berpuasa sendirian, nggak orang-orang makan, kita main makan saja, itu biasanya yang banyak lupa. Baik. Ini masuknya tadi, makan siang hari karena lupa, nggak batal puasanya. Nah, ini ada yang masuk lalat. Kadang ada anak-anak, masuk lalat batal puasanya, enggak. Ya, tidak membatalkan puasa. Ada makhluk atau benda apa yang masuk ke kita yang kita tidak inginkan, tidak batal puasa. Siapa yang anggap nangis masih membatalkan puasa? Nangis tidak membatalkan puasa, ya. Nah, siapa yang bilang marah atau bohong itu bisa membatalkan puasa? Tidak. Marah, bohong tidak membatalkan puasa, terutama bohong tidak membatalkan puasa, tapi merusak puasa, ya. Bohong dapat merusak puasa, marah pun dapat merusak puasa. Apanya yang dirusak? Pahalanya, ya. Kalau batal puasanya, insya Allah secara hukum tidak membatalkan puasa. Baik, nah ini dari inti dari puasa. Sebelum berakhir, ini inti dari puasa Ramadan. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Ya, bukanlah puasa itu bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu, akan tetapi puasa itu, melainkan puasa itu apa? Minal lagwi warrafah. Dia menahan diri dari perkara yang sia-sia dan ucapan kotor. Orang puasa banyak yang bisa kuat nahan makan, nahan minum.
Tapi orang yang berpuasa, sedikit sekali dari mereka yang bisa menahan hal-hal yang sia-sia, yang melakukan ucapan-ucapan kotor ya, ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan kotor yang mengatain orang, menjelekan orang dan sebagainya, mana yang antum ketahui lah ya. Perkara yang sia-sia, antum banyak hal-hal yang sia-sia ya, banyak bermain gadget dan lain sebagainya. Lakukan hal-hal yang bermanfaat seperti ya baca Quran dan sebagainya. Dusta maksiat juga saat berpuasa dilarang ya, hukumnya sangat ini bisa menghilangkan pahala puasaan. Kemudian uzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa, ya orang yang tidak mampu lagi berpuasa, orang sudah tua ya, safar, haid, nifas, kemudian wanita yang hamil dan menyusui. Baik, ini dia kita masuk ya bab yang terakhir ya, adab, yaitu adab ketika kita puasa. Tingkatkan ibadah kita, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, sholat malam, ya beri sedekah. Ingat Allah, berzikir, mohon ampun kepada Allah karena ini bulan pengampunan, ya dan ibadah yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW saja di bulan Ramadan beliau banyak murojaah hafalannya dengan Jibril alaihissalam. Baik, kemudian makan sahur, ya karena dalamnya ada barokah, ya karena di makan sahur itu ada barokah. Dan akhirkan makan sahur kita dan segerakan berbuka. Ya, mengakhirkan sahur, ya hendaknya kita makan sahur itu ketika mendekati waktu subuh. Kemudian juga menyegerakan berbuka, hendaknya berbuka ketika muadzin sudah mengumandangkan azan, sudah terbenam matahari, langsung ditunda, jangan ditunda, langsung kita berbuka puasa. Kemudian juga salat tarawih, ya tadi sudah dijelaskan, man qama ramadhanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, makin kita ikat pinggang kita, maksudnya makin kita kuatkan ibadah kita di 10 hari terakhir, yang kita tidak tahu di malam yang mana Lailatul Qadar itu hadir. Baik, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang bermanfaat untuk kehidupan kita yang selanjutnya, yaitu kehidupan kita setelah kematian. Kemudian juga semoga Ramadan ini kita mendapati malam Lailatul Qadar, ya malam Lailatul Qadar ini malam yang dicari-cari oleh kaum muslimin, ya malam yang dicari oleh kaum muslimin, yang mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, itu saja mungkin yang dapat Anda sampaikan untuk sekedar membahas sedikit pembahasan tentang Ramadan. Adapun nanti antum yang bisa kembangkan lagi, kita bisa cari lagi pada ustadz-ustadz yang lain, tanyakan lagi, atau jika ada yang ingin diskusikan di sini, silakan. Ada yang ingin bertanya, ada yang punya soal? Ada yang punya pertanyaan? Enggak ada? Hamzah, tafadhal ya Hamzah Sajadah. Silakan Hamzah Sajadah. Karena Ya, gimana? kalau cuman kop doang itu membatalkan puasa tidak? Gimana? Kurang keras suaranya? Kalau cuman di kop doang tapi nggak dikeluarin darahnya, cuman tuh. Oh ya enggak. Kalau yang dibatalkan itu kan keluarkan darahnya yang berlebihan tadi. Kalau andai kata nggak berlebihan pun antum masih kuat, insya Allah dan batalkan puasa. Ataupun kok apalagi kok bekam kering kan nggak dikeluarkan darahnya, nggak masalah. Tapi kalau antum mau bekam yang basah, asalnya lebih baik dihindarkan. Ya kita nggak tahu nanti keluar banyak atau tidak kan kalau dibekamkan. Tapi kalau bekam kering ya kok saja, insya Allah enggak. Ya, barakallahu fiik. Ya enggak. Ada yang lainnya? Ya ini hilaf ya. Para ulama berselisih apakah bekam itu membatalkan tidak. Tapi
asalnya ditinggalkan saja ketika ada perselisihan. Ya, kita ambil yang terbaik saja, yang lebih aman. Ada yang lainnya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan esok ya. Kita lanjutkan esok. Esok insya Allah kita masuk ke pembahasan pertama ya. Tanda-tanda kiamat insya Allah. Ya, kita masuk ke dari akidah kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat. Nanti ada sirat, mizan dan seterusnya sampai nanti ada surga dan neraka di akhirnya. Mudah-mudahan selesai sampai akhir Ramadan. Kalau selesai sampai akhir Ramadan kemudian masih ada waktu, kita lanjut ke sedikit tadabbur Al-Quran juz amma mungkin ya. Tapi kalau misalkan kurang ya kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita selama 30 hari ini kita akan adakan pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan antum bisa istiqomah ya, dan mudah-mudahan anda juga bisa istiqomah dan tidak bisa molor ya waktunya. Insya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jika tidak ada yang ditanyakan, akan kembalikan kepada Ustaz Adit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Syukur Ustaz. Khairan, barakallahu fikum anak saleh. Ustaz boleh keluar Ustaz. Ustaz boleh keluar. Ya, boleh keluar. Assalamualaikum Ustaz. Uraiannya. Ya. Salam wabarakatuh. Ustaz boleh keluar Ustaz. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim. Udah keluar ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kalau yang mau tes dari itu, Andra, gimana Andra? Hamzah? Ada yang baru masuk ini ya? Saya Ustaz Adit yang nggak ada ini ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum anak saleh. Kita lanjutkan lagi insyaallah besok ya di jam yang sama, jam 4 sore insyaallah kurang lebih ya. Kita nggak tahu nanti, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan saat kita datang lebih tepat waktu. Jazakumullah khairan. Baik, Anda tutup ya semuanya ya. Barakallahu fikum jami'an. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh. Ya.